Ya, bisa mengaktifkan on cam-nya untuk melakukan record siapa saja yang mengikuti pertemuan di malam ini. Ya, di malam ini kita ketemu lagi di mata kuliah komputasi dinamika fluida. Jadi yang di minggu sebelumnya sudah menceritakan untuk tampilan slide-nya bisa keluar ya. Saya akan perbesar di tampilannya. Oke. Untuk tampilannya sudah besar ya tampilannya. Nah, di bagian ini yang kemarin di komputasi dinamika fluida. Jadi komputasi dinamika fluida itu melakukan simulasi. Jadi perhitungan secara komputasi untuk aliran fluida yang bergerak. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Ya banyak sekali kegunaan atau kepentingannya, keperluan. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai analisis atau untuk menganalisis suatu sistem, katakanlah ini sistemnya jadi ada sepeda, kemudian ada orang yang naik di atas sepeda tersebut, kemudian dilakukan analisisnya. Nah, analisisnya itu ya bisa saja mencari atau melihat karakteristik bagaimana pola aliran yang terbentuk di sekeliling sepeda tersebut atau pengendara tersebut. Kemudian di bagian yang lain, jadi komputasi dinamika fluida ini aplikasinya cukup banyak ya, cukup luas. Bisa digunakan untuk semua bidang, selama bidang tersebut masih berhubungan dengan aliran fluida yang bergerak. Jadi di bagian ini menceritakan tentang suatu objek atau gedung atau bangunan. Nah, jadi pada saat mendesain atau merancang suatu gedung atau rumah itu juga bisa disimulasikan terlebih dahulu dengan komputasi dinamika fluida. Tujuannya kenapa hal itu disimulasikan ya banyak manfaatnya. Ya pertama bisa menganalisis berapa nilai tekanan atau beban yang diterima oleh bangunan tersebut atau gedung atau rumah tersebut ketika ada aliran angin. Nah, karena aliran angin ini memberikan pengaruh ya terhadap konstruksi atau terhadap desain dari rancangan bangunan tersebut. Dengan mengetahui karakteristik angin dengan memvariasikan model kondisi batas atau bentuk dari bangunan tersebut atau dari gedung tersebut, nanti bisa diketahui berapa nilai tekanan di tiap dinding dari bangunan tersebut. Dengan mengetahui tekanan atau pressure yang diterima dari tiupan angin atau aliran fluida yang bergerak tersebut, maka bisa memperkirakan atau merancang atau memberikan desain dalam hal material apa yang digunakan atau bahan apa yang dipergunakan untuk membuat bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut cukup aman atau kokoh ketika menerima tiupan angin dengan tekanan atau dengan pressure yang cukup besar. Nah,
itu yang bisa dilakukan sebagai preliminary study atau studi pendahuluan atau studi awal ketika ingin melakukan suatu rancangan atau desain sebelum membuat benda yang aktualnya. Jadi bisa diawali terlebih dahulu dengan melakukan simulasi. Ya, oke. Ini adalah berbagai macam sumber ya atau literatur yang sudah pernah masuk di bagian ini di website ini. Ini adalah website Simago ya, Simago GR. Itu merupakan URL yang nantinya bisa digunakan untuk mencari literatur atau studi literatur. Nah, di gambar ini, misalkan kita ingin mencari tentang jurnal. Jadi pada saat ingin melakukan penelitian atau ingin melakukan suatu analisis atau menganalisa atau merancang suatu sistem tertentu, ya umumnya dilakukan studi literatur atau studi pendahuluan. Di studi literatur ini adalah URL-nya atau gambaran atau semacam website yang bisa dipergunakan untuk melakukan atau mencari berbagai macam literatur studi. Nah, di sini bagaimana cara menggunakannya? Ya, cara menggunakannya cukup mudah ya. Nanti masuk ke jurnal ranking, kemudian memilih hal apa yang ingin dicari. Misalkan kalau bidangnya adalah bidang engineering atau bidang teknik, berarti nanti memilih di bagian ini, engineering, lalu mencari subjek atau kategori apa yang ingin dicari di jurnal tersebut. Untuk jurnal ini banyak sekali ya yang bisa ditampilkan, cuman kita difokuskan aja, misalkan fokusnya ke bidang engineering juga, di bidang engineering. Lalu ininya tetap sama, ini adalah jurnal. Kemudian tahunnya tahun 2020. Oke, ini ada mechanical, ya di sini ada mechanical engineering. Kalau misalnya engineering nanti yang keluar itu bisa berbagai macam jurnal yang di bidang teknik, misalkan di teknik elektrik, teknik elektro, atau teknik sipil, kemudian teknik industri juga akan keluar. Tapi kalau misalnya kita lakukan semacam search yang lebih spesifik lagi, maka dipilihlah engineering, mechanical engineering, all region ini nanti semua negara ya, semua country masuk bisa di bagian literatur, di bagian jurnal tersebut. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang bisa dibaca ya. Tetapi ada juga jurnal tersebut yang untuk mendapatkan full papernya atau paper penuh atau jurnal secara komplit itu memang ada yang perlu dibayar atau berbayar. Nah, bagaimana mengetahui jurnal tersebut jurnal yang gratis atau jurnal yang berbayar? Ya, bisa melihat di bagian simbol. Nah, di bagian simbol ini ada gambar kunci ya, kunci yang terbuka atau gembok yang terbuka yang memberikan arti bahwa publisher dengan nama publisher jurnalnya itu Material Today ini merupakan
jurnal yang bisa diakses secara gratis karena dia terbuka. Misalkan ini dibuka. Nah, lalu di bagian selanjutnya ini adalah material today, country-nya Netherlands, kemudian subjek, area dan kategorinya berupa mechanical engineering. Lalu dalam hal nilai impact factor ini bisa dilihat di bagian ini adalah grafiknya. Kemudian dia masuk ke dalam Q1 atau kuartil 1. Jadi kalau diartikan Q itu merupakan ranking. Jadi dia berposisi pada ranking pertama atau urutan jurnal dengan ranking pertama. Nah, lalu bagaimana mengakses jurnal tersebut? Ya nanti bisa membuka di bagian ini. Di sini biasanya dia akan memberikan mengenai informasi. Nah, di sini ada tulisan, ada information, kemudian home page. Nah, di bagian, coba lihat di bagian home page. Lalu di bagian home page tersebut akan bisa diketahui jurnal tersebut. Nah, ini adalah jurnalnya dengan publisher-nya itu Material Today. Lalu yang di sini dituliskan open access. Jadi di jurnal tersebut atau di publisher ini jurnalnya atau materi dari jurnalnya itu bisa di download atau bisa diakses. Nah, di bagian ini ada penjelasan ya, jadi ada penjelasan mengenai jurnal tersebut. Kemudian coba dilakukan klik, misalkan ini diklik, nah di bagian ini misalkan dipilih volume 48. Nah, ini adalah jurnal yang bisa diakses dalam arti full paper. Misalkan sebagai contoh ini kita akses tentang misalkan di bagian ini. Nah, ini ada tandanya, ada tanda yang bisa di download. Nah, yang ini misalkan ini download. Ya, jadi di bagian ini nanti kalau yang ada tulisan download atau tanda seperti ini, itu umumnya dia bisa didapatkan artikelnya. Ya, lalu kita kembali lagi ke URL sebelumnya. Jadi itu adalah salah satu URL yang bisa digunakan untuk mengakses jurnal. Kemudian DOAJ yang pernah atau sudah masuk ke website tersebut, di website ini juga sama, bisa melakukan atau mencari jurnal dengan free atau secara gratis untuk membaca atau melakukan studi literatur sebelum melakukan penelitian. Kemudian Books Google berisi tentang buku ya, banyak, berbagai macam buku umumnya ada, tetapi tidak ditampilkan secara full book atau tampilan penuh karena ada beberapa halaman yang tidak ditampilkan. Tetapi cukup bisa memberikan informasi yang berguna
ketika membutuhkan suatu bahan bacaan dalam hal melakukan penelitian. Kemudian Scholar Google juga sama, literatur studi yang bisa digunakan URL-nya. Ya, komputasi dinamika fluida itu kalau di bahasa asingnya itu disebut dengan CFD, yang lebih dikenal dengan computational fluid dynamic. Jadi perhitungan secara komputasi untuk aliran fluida yang bergerak. Ini adalah singkatannya. Jadi CFD, Computational Fluid Dynamic atau CFD, jadi singkatnya. C itu adalah komputasional, F-nya itu merupakan fluid, berarti fluidanya itu bisa berupa fluida kompresibel, berupa fluida gas atau fluida udara, maupun fluida uncompressible seperti fluida cair. Itu bisa CFD. Komputasional segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika dan metode numerik. Jadi CFD ini merupakan hitungan yang dibahasakan dengan bahasa komputasi. Jadi isi dari CFD merupakan persamaan matematika semua yang kemarin di minggu sebelumnya itu diceritakan. Ada persamaan di e-book ya, ada persamaan Navier-Stokes, kemudian ada persamaan konservasi massa, kemudian ada persamaan momentum, lalu ada persamaan tekanan, kecepatan, persamaan turbulen, yang umumnya dituliskan dalam matematik, jadi dalam bentuk rumus yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Nah, bahasa komputasi yang digunakan CFD yang kita gunakan, misalkan menggunakan ANSYS Fluent, dia menggunakan bahasa C, jadi bahasa C, tetapi kita tidak melakukan coding atau tidak membuat program misalkan seperti di MATLAB ya, misalkan untuk membuat grafik atau menggambar atau menghitung, memasukkan skrip terlebih dahulu. Tapi kalau di CFD ini, di ANSYS itu ya tinggal memilih opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang ingin dipilih. Jadi misalkan ingin mensimulasikan aliran turbulen dengan mengetahui terlebih dahulu berapa bilangan Reynolds-nya, lalu dipilih opsi turbulensi. Jadi ada opsional atau pilihan turbulen, diklik, kemudian setelah melakukan klik tersebut akan mengenerate, komputer tersebut akan melakukan perhitungan dengan persamaan matematika dengan rumus turbulensi apa yang digunakan. Sebagai contoh, misalkan menggunakan turbulensi K epsilon. K epsilon itu ya nanti dia akan menghitung dengan model K epsilon. Lalu karena fluid dynamic, berarti yang disimulasikan adalah pola aliran yang terjadi atau pola aliran yang terbentuk ketika fluida tersebut mengalami pergerakan. Nah, lalu bagaimana dengan hitungan kalau misalnya fluida tersebut diam atau fluida tersebut tidak bergerak ya? CFD tidak bisa melakukan tidak melakukan simulasi itu karena CFD melakukan atau menghitung untuk fluida yang bergerak. Kenapa hal ini dilakukan oleh CFD? Karena pada saat menentukan boundary condition atau kondisi batas tersebut, maka CFD selalu memasukkan berapa nilai kecepatan. Nah, ada namanya nilai kecepatan, misalkan kecepatan awalnya atau V inlet, nilainya berapa. Nah, dengan adanya nilai kecepatan tersebut menunjukkan bahwa
fluida tersebut mengalami pergerakan. Nah, kalau misalnya V-nya sama dengan 0 atau tidak ada gerakan atau tidak ada dinamika, maka ya CFD nanti akan menampilkan nilai kecepatannya itu ya bernilai 0 semua, atau kontur yang ditampilkan di simulasi tersebut akan berwarna biru atau akan berwarna biru semua dengan tidak ada nilai kecepatan di sekeliling objek atau di sekeliling benda yang disimulasikan tersebut. Sehingga CFD bisa diartikan suatu teknologi komputasi yang memungkinkan untuk mempelajari dinamika atau gerakan dari benda-benda atau fluida yang mengalir. Ya, jadi CFD tersebut digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida yang bergerak. Kemudian definisi dari CFD bisa diartikan juga ilmu yang dipergunakan untuk atau mempelajari bagaimana melakukan prediksi perkiraan mengenai aliran fluida. Selain aliran fluida, CFD bisa mensimulasikan perpindahan panas. Nah, di perpindahan panas ini dapat dilakukan oleh CFD menggunakan simulasi untuk aliran konveksi, lalu aliran panas tersebut apakah bisa mengalami perubahan distribusi temperatur pada HE, heat exchanger, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Lalu proses reaksi kimia atau proses pencampuran kimia juga dapat dipergunakan menggunakan CFD. Kemudian untuk persamaan fluida yang bergerak dibuat dan dianalisis berdasarkan persamaan diferensial parsial atau IDE. Nah, di software tersebut jika dilihat kalau yang sudah berhasil atau sudah dapat menginstal software ANSYS Fluent, nanti bisa melihat di bagian help-nya atau menu help dari software tersebut, itu adalah rumus-rumus yang ditulis ke dalam persamaan diferensial atau partial differential equation yang ditujukan untuk menghitung hukum konservasi massa, kemudian momentum, lalu menghitung nilai energi. Nah, di bagian energi ini CFD bisa memasukkan berapa besar nilai energi yang diberikan sehingga fluida tersebut mengalami gerakan atau mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi yang berbeda. Nah, lalu apa saja aplikasi dari CFD? CFD Computational Fluid Dynamics ini dapat diaplikasikan kegunaannya misalkan untuk mendesain alat-alat militer, itu juga bisa dipergunakan seperti mendesain rudal atau peluru kendali ketika dia melakukan manuver atau pergerakan secara aerodinamis, itu bisa disimulasikan dengan menggunakan CFD. Untuk mengetahui berapa kecepatan ketika dia keluar dari senjata lalu bergerak peluru tersebut dengan kecepatan cukup tinggi yang bisa disimulasikan, misalkan ingin mengetahui apakah peluru tersebut mendekati kecepatan suara berapa nilai Mach number-nya, itu dapat disimulasikan dengan CFD. Lalu menganalisa gerakan pesawat terbang. Nah, karena pesawat bisa terbang itu ya adanya perbedaan nilai tekanan di bagian wings, sayap pesawat,
di bagian bawah memberikan tekanan yang lebih besar, kemudian di bagian atas, dari atas sayap pesawat tersebut memberikan tekanan yang rendah karena ada selisih perbedaan tekanan atau selisih tekanan menyebabkan pesawat tersebut bisa melayang atau bisa terbang ke udara. Nah, ini bisa disimulasikan dengan menggunakan CFD. Lalu memperkirakan flow, blood flow atau aliran darah yang mengalir di dalam tubuh itu juga bisa dilakukan dengan computational fluid dynamic. Kemudian menganalisa sport seperti gerakan bola, misalkan yang senang menonton sepak bola, bagaimana tendangan melengkung atau bola sepak itu kenapa harus dibuat atau dirancang dengan kontur atau dengan lengkungan tertentu. Tidak ada bola sepak bola itu yang dibuatnya itu licin atau dibuatnya tidak ada kontur. Nah, ini ada tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah bisa memberikan manuver ketika dia mendapat tendangan atau mendapat gaya dari bola tersebut, sehingga bola tersebut bisa melayang dengan bentuk atau dengan pola yang berbeda. Yang umumnya kalau polanya itu adalah pola lurus, tapi dengan desain yang tertentu, tendangan yang dihasilkan dari sepak bola tersebut bisa menghasilkan lengkungan. Lalu menganalisa gerakan dari lumba-lumba dan burung saat terbang, memperkirakan cuaca juga bisa dilakukan dengan bantuan atau prediksi dari CFD. Bidang safety, keamanan untuk memprediksi resiko akibat radiasi, misalkan kalau mensimulasikan untuk reaksi nuklir atau radiasi objek yang mengeluarkan radiasi seperti nuklir. CFD juga bisa mengerjakan itu. Jadi CFD bisa mensimulasikan hal-hal yang berhubungan dengan perpindahan secara radiasi. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Hasil yang paling menentukan. Jadi pada saat memberikan kondisi batas atau boundary condition, itu memberikan pengaruh terhadap output-nya. Jadi CFD itu merupakan alat yang tidak bisa memberikan kesimpulan benar atau salah. Nah, yang memberikan hasil memberikan analisa tersebut apakah hasilnya benar atau salah itu adalah usernya atau orang yang menggunakan CFD tersebut. Jadi berapapun nilai angka, nilai kondisi batas atau ketentuan boundary yang dimasukkan, CFD selalu menghitung atau CFD selalu memasukkan atau CFD selalu mengkalkulasi, tetapi dia tidak bisa memberikan bahwa hasilnya itu apakah benar atau salah. Nah, yang bisa mengetahui hasilnya benar atau salah itu adalah user atau orang yang mempergunakan CFD tersebut. Jadi bisa diartikan garbage in, garbage out. Artinya masuk sampah, ya keluarnya juga sampah. Ya sama seperti kalau misalnya dibayangkan ketika menggunakan kalkulator. Misalkan kita menggunakan kalkulator, ketika menekan angka 3, lalu di 3 ditambah 4, dikali 2, dikali 5, dibagi 12, lalu dikali dengan 9, ketika ditekan sama dengan, maka akan keluar hasil.
akan keluar hasil. Sama juga dengan CFD. CFD juga pada saat dimasukkan kondisi batas dengan kondisi batas yang bervariasi atau tidak sesuai dengan kondisi aktualnya, CFD juga akan selalu menghitung atau akan mengeluarkan hasilnya. Nah, hasilnya itu apakah benar atau tidak, ya itulah yang menjadi hal penting yang perlu diputuskan oleh yang menggunakan CFD tersebut. Apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak. Lalu hasil simulasi CFD lebih lengkap jika dibandingkan dengan menggunakan eksperimen. Nah, ini adalah perbandingan antara komparasi antara CFD dengan eksperimen. Eksperimen itu berupa percobaan, pengujian yang dilakukan di lab, di laboratorium, misalkan menguji di wind tunnel, terowongan angin, nanti bisa dilihat hasil eksperimennya. Lalu di CFD tersebut misalkan mensimulasikan tentang aerodinamis di bidang aerodinamika, maka CFD selain mengeluarkan nilai kecepatan, nilai tekanan atau nilai turbulen, masih banyak yang bisa ditampilkan di bagian CFD tersebut. Tapi kalau eksperimen ya misalkan dia hanya melakukan pengukuran terhadap nilai tekanan atau beda tekanan antara bagian depan dengan bagian belakang, ya dia hanya satu pengukuran saja yang bisa diperoleh. Tapi kalau di CFD ya banyak sekali yang bisa ditampilkan. Bisa menampilkan berapa nilai kecepatan, berapa nilai tekanan, kemudian berapa nilai turbulensi yang terjadi, lalu berapa nilai Reynolds-nya juga bisa ditampilkan di CFD. Nah, ini adalah beberapa alasan yang ya bisa dikatakan alasan kenapa mempelajari CFD atau komputasi dinamika fluida. Yang pertama adalah alasan awal itu adalah memberikan nilai efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Waktu CFD cukup cepat ya, kalau misalkan merubah-rubah dimensi atau merubah-rubah ukuran, merubah panjang, lebar, kemudian ketinggian dari objek yang disimulasikan. Tetapi kalau misalnya eksperimen ya untuk membuat objek yang ingin dianalisa tersebut ya harus membuat aktualnya. Nah, karena dengan membuat aktualnya itu ya umumnya membutuhkan waktu. Tapi kalau di CFD ya cukup mudah karena hanya melakukan klik-klik atau merubah ukuran-ukuran tersebut, maka memberikan waktu yang lebih efisien. Kemudian dalam sisi biaya atau cost-nya ya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan membuat prototipe atau benda aktualnya, karena CFD ya hanya menggunakan komputer, menggunakan komputasi yang cukup kompatibel atau cukup powerful, misalkan dengan spek yang sudah baik, misalkan sudah spesifikasinya 16 GB, lalu RAM-nya bisa sampai 2 GB, ya itu sudah cukup baik atau cukup bagus ketika digunakan untuk melakukan simulasi. Dengan hanya menggunakan komputer tersebut, ya lebih efektif atau lebih efisien lagi dalam hal biayanya jika dibandingkan dengan membuat benda uji atau prototipe secara langsung. Nah, CFD yaitu tadi membantu mendesain lebih cepat, low cost, waktu riset lebih ringkas dan desain sehingga dapat mempercepat produk
dibuat sampai sampai bisa dipasarkan atau dibuat diproduksi secara komersil dan bisa dipasarkan. Ini adalah ilustrasinya, ya, ilustrasi dari CFD tersebut. Jadi ilustrasi CFD tersebut banyak ya. Sebagai contoh ya, ketika ingin merancang sudu, di sini ada sudu ya, dengan jumlah sudu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sudu. Lalu bagaimana variasi yang paling bagus, apakah dengan menggunakan 6 sudu, atau 4 sudu, atau 3 sudu dengan putaran atau RPM yang berbeda-beda. Jadi CFD tersebut bisa dipergunakan untuk itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka bisa dibayangkan ya, jika membuat benda dari bagian ini dengan jumlah yang berbeda-beda ya, pasti akan menghabiskan atau memerlukan biaya. Nah, tetapi di CFD bisa dilakukan dengan mudah ya, tinggal menggambar saja atau membuat ya, yang pertama disimulasi dengan kondisi awal dengan jumlah 3 sudu, 4 sudu, 5 sudu, dan 6 sudu, lalu divariasikan nilai RPM atau nilai rotation per menit dari sudu tersebut ketika dia berputar. Lalu di bagian yang kedua memberikan insight atau pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi dari pemahaman yang mendalam ini yang dimaksud kita bisa mempelajari pola aliran yang terjadi di dalam sistem yang sulit untuk dilihat secara visual. Secara visual itu ya secara langsung. Misalkan ingin mengetahui bagaimana flow atau aliran darah yang terjadi di pembuluh darah. Nah, itu cukup sulit bagaimana mengetahui pola aliran yang terjadi. Dengan CFD, dengan simulasi, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan menggunakan CFD ini ya bisa diketahui berapa nilai tekanan atau kecepatan yang keluar atau mengalir di tiap kapiler atau pembuluh darah tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Lalu memperkirakan secara komprehensif, secara menyeluruh, CFD dapat digunakan untuk memprediksi apa saja yang akan terjadi pada alat sistem yang didesain dengan satu atau lebih dari boundary condition. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Dan simulasi, maka tahapan awalnya adalah melakukan atau membuat gambar. Jadi